Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 26 November 2020, berjudul Waktu Kesesakan Yakub. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Pena Inspirasi menjelaskan apa peristiwa dan yang akan dilakukan Yesus pada waktu kesesakan Yakub terjadi, yang merupakan bagian akhir dalam pertentangan besar, seperti dituliskan dalam judul renungan kita pagi ini, adalah sebagai berikut. Pertama, pada waktu masa kesesakan Yakub, tibalah cobaan berat yang menakutkan bagi umat Allah, dan setiap orang percaya yang benar akan memandang ke atas dan oleh iman mereka boleh melihat pelangi perjanjian yang mengelilinginya. Juru selamat yang mulia akan mengirimkan pertolongan bila mana kita memerlukannya. Jalan menuju surga dikuduskan oleh jejak-jejak kakinya. Setiap duri yang melukai kaki kita telah melukai kakinya. Setiap salib yang ditanggungkan kepada kita telah ditanggungnya di hadapan kita. Tuhan mengizinkan pertentangan-pertentangan untuk menyediakan jiwa-jiwa bagi kedamaian. Waktu kesesakan adalah cobaan berat yang menakutkan bagi umat Allah. Tetapi waktu itulah masanya setiap orang percaya yang benar memandang ke atas, dan oleh iman ia boleh melihat pelangi perjanjian yang mengelilinginya. Kedua, pada waktu masa kesesakan Yakub, malaikat-malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu dunia, dan seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran yang datang kepada Yerusalem dahulu kala. Tanpa perlindungan anugerah ilahi, mereka tidak memiliki pertahanan untuk melawan si jahat. Akhirnya setan akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam suatu kesesakan besar terakhir. Pada waktu malaikat-malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu manusia, maka semua unsur-unsur persengketaan akan bebas. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran yang datang kepada Yerusalem dahulu kala. Ketiga, pada waktu masa kesesakan Yakub, dekret perlindungan sipil kepada orang-orang yang menyucikan Sabat hukum keempat akan dicabut, dan kebebasan membunuh umat Allah oleh orang banyak akan dibiarkan setelah jangka waktu tertentu, dan banyak umat Allah yang akan dijerumuskan ke dalam penderitaan dan kesusahan. Tampaknya argumen ini tidak bisa diubah lagi, dan akhirnya dikeluarkan dekret terhadap mereka yang menyucikan Sabat hukum keempat itu, dan menyatakan bahwa mereka pantas untuk mendapat hukuman yang paling berat, dan memberikan kebebasan kepada orang banyak untuk membunuh mereka setelah jangka waktu tertentu. Romanisme di dunia lama dan Protestantisme murtad di dunia baru akan melakukan tindakan yang sama terhadap mereka yang menghormati semua ajaran-ajaran ilahi. Kemudian umat Allah akan dijerumuskan ke dalam penderitaan dan kesusahan yang digambarkan oleh Nabi sebagai waktu kesusahan atau kesesakan Yakub. Keempat, pada waktu masa kesesakan Yakub, beban kecemasan dan ketakutan dan beban berat perasaan bersalah akibat dosa mendorong umat Tuhan dengan sekuat tenaga menempatkan diri mereka dalam terang yang benar di hadapan orang banyak untuk menghilangkan prasangka buruk dan menghindari bahaya yang mengancam kebebasan hati nurani. Malam penderitaan batin Yakub pada waktu ia bergulat di dalam doa untuk kelepasannya dari tangan Esau, menggambarkan pengalaman umat-umat Allah pada masa kesesakan. Dan kepada beban kecemasan dan ketakutan, telah ditambahkan beban berat perasaan bersalah yang menghimpitnya, karena dosanya sendirilah yang mengakibatkan bahaya ini. Pengharapannya satu-satu hanyalah belas kasihan Allah, dan pertahanannya satu-satunya hanyalah doa. Namun tak ada sesuatu pun yang tertinggal yang tidak dilakukannya untuk menebus kesalahannya kepada saudaranya, dan untuk menghindari bahaya yang mengancamnya. Demikianlah halnya dengan pengikut-pengikut Kristus. Sementara mereka mendekati waktu kesesakan, harus berusaha sekuat tenaga menempatkan diri dalam terang yang benar di hadapan orang, untuk menghilangkan prasangka buruk dan menghindari bahaya yang mengancam kebebasan hati nurani. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.